Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang denah ruang laboratorium biologi, di mana pada ruang laboratorium biologi ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, pintu masuk. Pada laboratorium biologi ini terdapat dua daun pintu, di mana digunakan dua daun pintu supaya memudahkan orang-orang mengangkat alat-alat berat seperti lemari, kursi, meja, dan lain sebagainya. Yang kedua, pada bagian kanan pintu masuk terdapat satu buah lemari asam, di mana lemari asam ini digunakan sebagai tempat untuk menyimpan bahan-bahan yang mudah menguap dan beracun. Selanjutnya, pada bagian 3 terdapat lemari bahan praktikum. Pada lemari ini digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan praktikum atau bahan-bahan yang akan dipraktikumkan nanti seperti contohnya alkohol, kasa, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ruang dosen dan asisten. Kemudian ada lemari alat-alat yang terbuat dari kaca. Lemari ini digunakan untuk menyimpan alat-alat praktikum yang mudah pecah seperti gelas kimia, kaca pembesar, dan lauk elemer. Selanjutnya ada peralatan P3K, di mana peralatan P3K ini digunakan apabila ada praktikan yang mengalami luka bakar atau terjadi kecelakaan pada saat praktikum. Selanjutnya terdapat ruang timbang, di mana ruang timbang ini digunakan sebagai tempat untuk menimbang bahan-bahan yang akan dipraktikumkan agar sesuai dengan takaran atau sesuai dengan yang akan dipraktikumkan. Selanjutnya terdapat meja praktikan. Meja praktikan yaitu tempat praktikan melakukan praktikum atau menyimpan alat dan bahan yang digunakan pada saat praktikum. Selanjutnya terdapat ruang inkubasi, di mana ruang inkubasi adalah tempat penanaman sampel secara steril, dan di dalamnya terdapat inkubator dan lemari es. Selanjutnya terdapat dua toilet, yaitu toilet wanita dan toilet laki-laki. Selanjutnya terdapat meja dosen, di mana sebelum memulai praktikum biasanya praktikan akan diberikan arahan terlebih dahulu oleh dosen atau asisten agar praktikum berjalan dengan lancar. Selanjutnya inokulasi, di mana ruang inokulasi adalah proses pemindahan bakteri atau sampel dari media lama ke media baru, atau dari tempat lama ke tempat baru, di mana di dalam ruangan terdapat cawan Petri. Selanjutnya terdapat tempat sampah, digunakan untuk membuang sisa limbah atau sampel yang telah digunakan dan tidak bisa dipakai lagi. Kemudian alat pemadam api kecil. Di dalam laboratorium penting adanya alat pemadam api kecil. Alat pemadam api kecil digunakan apabila terjadi kecelakaan di dalam laboratorium
pada saat praktikum sedang berlangsung. Selanjutnya, terdapat autoklaf. Di mana autoklaf yaitu suatu alat pemanas tertutup yang biasa digunakan untuk mensterilkan suatu alat dan benda dengan menggunakan uap suhu yang bertekanan tinggi. Selanjutnya, wastafel yaitu tempat untuk mencuci tangan atau alat-alat praktikum yang akan digunakan atau setelah digunakan. Pada ruang laboratorium ini terdapat 5 buah jendela.